Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala membukakan waktu untuk kita, memberikan nikmat kesehatan untuk kita. Tentunya dengan sebab semua ini kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Dua ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia dilalaikan dari dua nikmat itu. Banyak dari kaum muslimin mendapatkan dua nikmat ini, tapi mereka lalai untuk menggunakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menambah kebaikan demi kebaikan yang bermanfaat untuk mereka ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dua ini adalah banyak kita diperlalaikan oleh syaitan, diperlalaikan oleh perkara dunia, bahkan diperlalaikan oleh hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Maka ketika kita mampu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menggunakan nikmat ini, kita pakai nikmat sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita kuat. Kita gunakan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan menambah amalan kebaikan kita, maka ini sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki. Tentunya wajib kita selalu untuk mensyukurinya agar supaya nikmat itu tidak hilang dari kita. Agar supaya nikmat itu tidak hilang dari kita. Kemudian alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita di malam hari ini, kita bisa kembali melanjutkan taklim kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke-30 yang beliau bawakan di kitab ini, yaitu terkait dengan masalah wudu. Kita di pertemuan yang lalu sudah masuk di bab wudu, bab tentang berwudu. Setelah kita mengambil dan membahas hadis tentang siwak, maka sekarang ini di hadis yang ke-30 beliau menyampaikan kepada kita cara berwudu. Dan di dalam menyampaikan hadis terkait dengan sifat dan cara wudu Nabi SAW, beliau sampaikan beberapa hadis. Cuman yang paling pokok ada hadis yang di nomor 30. Setelahnya itu hanya kelengkapan saja. Hadis-hadis yang beliau akan sebutkan setelah hadis ke-30 ini, itu adalah merupakan pelengkap dari pembahasan
wudu. Yang pokok adalah yang ke-30. Oleh karena itu, insyaallah ta'ala, hadits yang ke-30 ini mungkin kita akan ambil di beberapa pertemuan. Paling sedikitnya 2 kali. Ini pertama, kemudian nanti pekan depan lagi. Karena terkait dengan wudu Nabi SAW dari awal sampai akhir. Ia yang pokoknya. Kita baca kata beliau rahimahullah. Wa an Humran Maula Uthman ibn Affan qala anna Uthman da'a bi wudu'in faghasala kaffaihi 3 marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada muttafaqun alaih. Ini hadis beliau bilang muttafaqun alaih. Itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Humran. Humran ini maula Uthman ibn Affan, yaitu mantan budaknya yang dimerdekakan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Anna Uthman, bahwasanya Uthman yaitu Uthman ibn Affan, khalifah yang ketiga, ya, itu disepakati oleh kaum muslimin, tentunya tidak ada perselisihan. Beliau adalah khalifah yang ketiga dari khalifah kaum muslimin setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal. Ya. Kata beliau da'a bi wudu'in, bahwasanya Uthman ibn Affan meminta kepada Humran maulanya, pembantunya, wudu, air wudu. Maka tentunya dibawakan kepada beliau air wudunya. Faghasala kaffaihi 3 marrat. Maka beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Sebentar kita akan jelaskan ulang apa hukumnya. Kita terjemahkan dulu hadisnya. Summat madmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Summa ghasala wajhahu 3 marrat. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya 3 kali sampai ke siku. Tsummal yusra mithla dhalik. Kemudian yang kiri sama dengan itu 3 kali sampai ke siku. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahul yumna. Kemudian beliau mencuci kaki kirinya ilal ka'bain sampai mata kaki 3 marrat 3 kali. Tsummal yusra mithla dhalik. Kemudian kaki kiri sama seperti itu 3 kali sampai ke mata kaki. Tsumma qala, kemudian Uthman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya beliau berwudu dulu contohkan, dan beliau katakan beginilah Nabi wudu. Ini wudu Nabi dari awal sampai akhir. Hanya saja hadits Uthman ini adalah hadits yang secara umum menjelaskan wudu Nabi. Nanti beliau akan menjelaskan sebagian rinciannya. Cuman kita dahulukan di sini supaya kita satukan di sini pembahasannya. Masalah pertama beliau bilang, setelah beliau meminta air, ini bolehnya kita meminta bantuan yang lain terkait dengan perbuatan wudu. Boleh kita minta tolong ambilkan air, tolong tuangkan, boleh. Itu faedah pertama. Faedah kedua, boleh seorang itu melayani orang yang lebih utama darinya. Dalam artian melayani, tentunya bukan karena ibadah. Bukan karena beribadah kepadanya. Tidak. Cuman melayaninya apa? Berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Karena kita secara umum dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang baik.
orang yang baik, apalagi orang yang punya jasa kepada kita. Seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang datang sahabat Utsman. Nabi waktu belum menjadi nabi, sebelum belum meninggal, saat belum bersama para sahabat, belum dibantu, bahkan dibukakan sepatunya, dibukakan kaos kakinya, itu hal biasa. Ia seperti yang dilakukan oleh Anas, ia dari sahabat-sahabat muda yang melayani Nabi SAW, bahkan belum dilayani oleh sahabat-sahabat yang sudah besar. Nabi SAW. Nah, sekarang lagi kita lihat Utsman Ibn Affan, maulanya membantunya untuk membawakan air wudhu. Makanya para ulama menjelaskan boleh isti'anah, boleh meminta bantuan orang lain di dalam berwudhu. Untuk mengambilkan air, untuk menuangkan air, boleh. Boleh. Bahkan kalau kita tidak mampu untuk berwudhu, tidak mampu bergerak, tapi kita mampu pakai air, maka boleh orang lain yang memwudhukan kita. Boleh. Maksudnya orang itu menuangkan air misalnya di tangan kita, ya, cucikan tangan kita, cucikan muka kita, itu hal yang boleh. Itu adalah hal yang boleh. Masuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Juga dengan sebab itu kita akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala selalu akan membantu seorang hamba selama dia selalu membantu saudaranya. Sampai dalam masalah ini, sekecil apapun masalahnya orang kita bantu mendekatkan air wudunya, ya, itu hal yang menjadi sebab kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah terkait dengan awal hadis. Setelah belum meminta air wudhu, ini juga dibahas oleh para ulama bahwa asal dalam berwudhu itu pakai air. Asal di dalam berwudhu pakai air. Karena Utsman lihat, awal mulanya da'a bi wudhu, belum meminta air wudhu. Ini pendalilan yang dipakai oleh para ulama hadis bahwa asal dalam berwudu itu pakai air. Boleh tidak pakai air, yaitu pakai tanah, tayamum, dengan syarat kita tidak dapat air atau ada air tapi tidak bisa pakai. Tidak ada air sama sekali, boleh bertayamum. Kita akan jelaskan nanti ada bab khusus tentang tayamum di kitab ini. Iya. Demikian pula ada air, tapi kita tidak bisa pakai. Apakah karena kita sakit? Atau semisalnya, sehingga kita tidak bisa pakai air. Maka ini boleh kita beralih ke mana? Ke tayamum. Tapi asal dalam berwudu itu pakai air. Asal dalam berwudu itu pakai air. Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri ingin melakukan sholat, maka cuci dulu wajah kalian. Maksudnya berwudu dulu pakai air. Dibilang dicuci. Ini menunjukkan apa? Pakai air. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang wajib yang harus dilakukan dalam berwudu. Kemudian setelah itu faghasala kaffaihi thalath marrat. Ini awal wudu. Setelah airnya ada, maka belum mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Telapak tangan itu ini namanya kaf, telapak tangan ini. Ya, dari jari ini sampai ke pergelangan tangan. Sampai ke pergelangan tangan ini. Ini belum mencuci tangannya 3 kali. Sekarang apa hukumnya mencuci ini telapak tangan 3 kali? Sepakat para ulama rahimahumullah bahwa mencuci tangan, telapak tangan 3 kali di awal wudu hukumnya adalah sunnah. Kami ulangi, sepakat para ulama dari seluruh madhab tentunya bahwa mencuci telapak tangan di awal wudu itu hukumnya adalah sunnah. Tidak ada perselisihan. Artinya kalau kita lakukan itu dapat pahala. Kalau kita tinggalkan apakah karena lupa, ya,
atau bahkan karena sengaja meninggalkannya, itu wudhu tidak batal, tetap sah. Tetap sah. Hanya saja kita tidak dapat pahala sunnah tentunya. Iya, tidak dapat pahala sunnah. Jadi kalau ada orang berwudu, dia pergi ke keran air, dia tak ada airnya, langsung dia kumur-kumur, masukkan air ke hidung tanpa mencuci telapak tangan. Wudunya sah, cuman tidak dapat pahala apa? Sunnah. Tentunya dalam setiap ibadah kita lakukan itu ingin mendapatkan apa? Pahala. Hanya saja kita berbicara kepada hakikat hukumnya. Hakikat hukumnya. Ini disepakati oleh para ulama. Di dalam berwudu, di awal wudu, itu disunnahkan mencuci telapak tangan. Kata beliau, salat marrat, 3 kali. Dan boleh sekali, boleh 2 kali. Karena dalam hadis yang lain, Nabi SAW tawaddu'a marrah. Di yang lain juga bahwa Nabi SAW tawaddu'a marratain. Di sini kan 3 kali. Dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Boleh sekali-sekali. Boleh. Karena dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW pernah berwudu sekali-sekali. Semuanya sekali. Telapak tangan sekali, lanjutannya juga sekali. Iya. 2 kali Nabi pernah wudu, 2 kali. Kecuali nanti kita akan kecualikan kepala. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian Nabi di sini berwudu 3 kali. Itu hal yang boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh lebih dari 3. Yang boleh adalah sekali serba sekali, boleh. Boleh serba 2 kali nanti kecuali kepala. Dan boleh serba 3 kali kecuali kepala. Kita akan jelaskan nanti kepala. Dan tidak boleh lebih dari 3. Kata Nabi SAW, man ta'adda, ya wa man zada faqad ta'adda wa dhalama wa asa Abul Qasim. Siapa yang lebih dari 3, maka dia telah melampaui batas. Karena batasan adalah 3. Batasan tertingginya berapa? 3. Maka dia yang lebih dari 3 melampaui batas. Ini tentunya nanti kecuali kaki. Karena kaki datang dalam sebagian riwayat akan kita sebutkan nanti bahwa Nabi SAW mencuci kakinya sampai bersih. Sampai apa? Bersih. Itu dikecualikan. Walaupun di masalah lain tidak boleh lebih dari 3. Siapa yang lebih maka dia melampaui batas. Dan dia telah zalim dan bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dicuci 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Summat madmado wastansyaqa wastantaro. Kemudian Nabi SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ini langsung 3 ya. Langsung 3. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Pertanyaan kita sekarang, apa hukum berkumur-kumur di dalam berwudu? Apa hukum berkumur-kumur di dalam berwudu? Para ulama rahimahumullah, ulama madhab, mereka di dalam permasalahan berkumur-kumur ini ada beberapa pembahasan. Pertama, hukumnya. Mereka berselisih terkait dengan hukum kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, bukan menghirupnya. Kalau menghirupnya lain lagi. Kita baru memasukkannya saja. Adapun menghirup sampai ke atas, itu disepakati sunnah. Karena Nabi katakan, balighu fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam menghirup air ke hidung, kecuali kamu sedang berpuasa. Kalau menghirupnya itu sunnah. Sekarang pembahasannya memasukkannya ke sini, ke lubang hidung, tanpa dihirup. Para ulama dalam hal ini terdapat silang pendapat terkait dengan hukum kumur-kumur, memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ada di antara para ulama, ini dinukil dari madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Kami ulangi, dinukil dari pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, demikian pula
satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpendapat, tiga ulama madhab ini, dengan satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, serta mengeluarkannya kembali, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, pengertian sunnah seperti yang kita pahami. Tidak berdosa kalau ditinggalkan. Dapat pahala kalau dilakukan. Kalau dilakukan. Dan tidak batal wudhu. Itu menurut madhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi kalau ada, menurut madhab mereka, kalau ada yang langsung ambil air di keran, langsung cuci muka tanpa kumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan tidak keluarkan, tidak ada. Wudhunya sah. Menurut madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena hal ini bukan wajib. Bukanlah hal yang wajib. Hanya saja mereka kan sepakat harus dilakukan. Sunnah dilakukan karena kita tidak dapat pahala kalau tidak dilakukan. Ini pendapat. Apa dalilnya? Pendapat ini. Mereka bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat wudu. Di ayat wudu. Itu surah An-Nisa ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang beriman, apabila kalian ingin mendirikan solat, berdiri solat, maka cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan cuci kaki kalian. Kata mereka tidak ada dibilang kumur-kumur. Kan cuma dibilang, cucilah wajah kalian. Tidak ada perintah dalam ayat. Berarti cuma dinukil dari perbuatan Nabi. Namanya perbuatan Nabi itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Itu pendalilan mereka. Kenapa mereka katakan sunnah? Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, dan mengeluarkannya. Itu alasannya. Tidak disebut di ayat. Itu alasan mereka. Ini pendapat dari ulama fikih. Sementara ulama yang lain, seperti yang dinukil dalam hal ini, satu riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ini juga pendapat ya yang dikuatkan oleh banyak ulama sekarang ini, ya, banyak ulama sekarang ini, bahwa hukum kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkan dari hidung dan dari mulut itu hukumnya wajib. Itu hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya ayat wudu tadi yang kami sebutkan. Ayat apa tadi? Surat apa? Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri sholat, cuci wajah kalian. Ini hidung, mulut di mana? Ini hidung, mulut di mana? Kan wajah. Masuk di mana? Di wajah. Walaupun pendalilan mereka ini, pendapat kedua ini dengan ayat ini tidak kuat. Kenapa? Karena dibantah oleh Imam Syafi'i. Wajah itu yang menghadap keluar. Yang menghadap ke dalam itu bukan wajah. Jadi bisa dibantah. Bisa dibantah dalil dengan ayat ini. Makanya kita tidak pakai yang ini. Kita pakainya hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, ada perbuatan Nabi seperti dinukil oleh Utsman di sini. Seperti dinukil oleh Utsman di sini. Dan juga ada perintah Nabi. Dan asal dalam perintah itu hukumnya adalah apa? Wajib. Mana perintahnya? Sangat banyak dalil diantaranya.
terkait dengan berkumur-kumur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, demikian pula Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddo'ta famabmid." Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Perintah dari Nabi. Memang betul tidak ada dalam ayat, tapi kan sunnah Nabi itu penjelas. Iya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan sunnah sebagai wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai penjelas untuk apa? Al-Qur'an. Sebagaimana salat, kan tidak ada disebutkan dalam ayat cara salat. Kalau kamu berdiri hadap kiblat, kamu takbir angkat tangan. Tidak ada. Setelah itu letakkan tangan kanan di atas kiri. Tidak ada penjelasan dalam ayat. Di mana kita tahu cara salat? Dari Nabi SAW. Sama wudhu juga. Memang betul. Di ayat cuma disebutkan wajah. Cuma disebutkan apa? Wajah. Wajah itu yang menghadap keluar. Yang ke dalam bukan. Tapi Nabi perintahkan. Nabi perintahkan. Kata Nabi SAW, "Idza tawaddo'ta famabmid." Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Walaupun sengaja kami sebutkan tadi, hadis ini terkait dengan perintah kumur-kumur. Ini hadis Laqit bin Sabirah. Dia dalam riwayat Imam Abu Daud. Disahihkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar sendiri penulis buku ini. Demikian pula Syekh Al-Albani. Sebagian ulama dhaifkan. Itu lafaz perintahnya, dhaifkan. Seperti Ustaz Dzulqarnain juga dhaifkan hadisnya. Makanya belum berpendapat beda antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kumur-kumur sunnah karena ada hadis Utsman yang sahih Bukhari Muslim. Perintahnya adalah dhaif menurutnya. Kan begitu? Karena memang dalam sanadnya ada rawi yang dipermasalahkan. Hanya saja Syekh Albani rahimahullah kuatkan karena ada pendukungnya dari jalur lain berdasarkan penelitian beliau. Intinya sebenarnya dikatakan disyariatkan. Cuma hukumnya wajib atau tidak? Iya, itu yang diperselisihkan. Kalau di sini pendapat Imam Ahmad rahimahullah berdasarkan dalil ini, hadis ini riwayat Abu Daud, itu hukumnya adalah wajib. Ini kumur-kumur. Demikian pula memasukkan air ke hidung, hukumnya wajib. Kalau ini hadis sahih, ia diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Idza tawaddo'a ahadukum falyastanshiq." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia beristinsyaq, memasukkan air ke hidung. Kalau ini perintah, sahih Muslim. Demikian pula wajib dikeluarkan. Karena ada hadis lanjutannya, "Tsumma liyantafir," kemudian hendaklah dia keluarkan. Kalau ini sahih. Makanya disebutkan bahwa ini pendapat yang ini, ya dengan hadis ini kalau masukkan air ke hidung dan keluarkannya itu wajib. Demikian pula ditambah tadi kumur-kumur dengan hadis yang terpisah dalam riwayat Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini adalah pendapat yang kuat yang kedua. Ia mengatakan hukumnya adalah apa? Wajib. Ia mengatakan hukumnya wajib. Jadi habis cuci telapak tangan, ini hukumnya sunnah, disepakati, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian kita mengambil air untuk dipakai kumur-kumur dan memasukkannya ke hidung serta mengeluarkannya. Nah, sekarang tinggal pembahasan berikutnya terkait dengan hal ini. Kita ambil air di dalam kumur-kumur dan memasukkannya ke hidung. Itu terpisah atau bersatu? Maksudnya, 1 kali ambil atau 6 kali ambil? 3 kali atau 6? Mungkin bisa dipahami? Ini kan wajib hukumnya. Kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Caranya gimana? Apakah dipisah antara mulut dan hidung atau disatukan 1 kali ambil untuk mulut dan hidung 3 kali? Dipisah atau disambung? Disambung artinya 6 kali ambil air, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Ambil lagi, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung.
ambil lagi, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Atau dipisah. Mulut 3 kali keluarkan, ambil lagi 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, berulang. Kemudian hidung lagi, ambil ulang lagi 3 kali. Apakah dipisah atau disambung? Ini pembahasan di kalangan para ulama kita, Masya Allah. Dalam hal ini, ada sedikit perselisihan pendapat. Ada dari ulama yang berpendapat, dan ini hanya dinukil dan disandarkan kepada pendapat orang Malikiyah. Ingat, yang memisahkan itu bukan Syafi'iyah. Yang banyak diamalkan di masyarakat. Itu disandarkan kepada orang Malikiyah. Pengikut Imam Malik. Bahwasannya mereka berpendapat disunahkan ketika kita kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu dipisah. 3 kali mulut, ambil air tersendiri, kemudian 3 kali hidung, ambil air tersendiri. Jumlahnya berapa? 6. Ini pendapat dinukil dari orang Malikiyah. Mereka berdalil dengan hadits Tolha ibn Musarrib dari bapaknya, dari kakeknya. Kami ulangi, mereka berdalil dengan hadits Tolha ibn Musarrib dari bapaknya, yaitu Musarrib, dari kakeknya. Kakeknya bilang, dakhaltu ala Nabi SAW bahwa yatawaddo. Fara'aituhu yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqo. Saya masuk kepada Nabi. Waktu itu Nabi sedang berwudu. Saya masuk kepada Nabi. Waktu itu Nabi sedang wudu, pas belum masuk. Maka saya melihat Nabi SAW memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nabi pisahkan antara memasukkan air ke hidung dan apa? Berkumur-kumur. Berarti berapa kali? Kan 6. 3 untuk mulut, 3 untuk hidung. Itu yang beliau katakan. Cuman hadits ini adalah musibah. Kenapa dibilang musibah? Ini hadis dalam riwayat Imam Abu Daud di nomor 139 di Sunan beliau dari jalur Laits ibn Abi Sulaim dari Tolha ibn Musarrib dari bapaknya, dari kakeknya. Dia punya cacat yang sangat banyak sehingga dikatakan ini hadis palsu. Iya, sehingga dikatakan ini hadis palsu atau dhaif jiddah, mungkar. Hadisnya mungkar, ditolak, palsu. Sebab pertama, ada rawi yang Imam Abu Daud menukil dari Laits ibn Abi Sulaim. Rawi ini disebutkan oleh ulama hadis dhaifun jiddah, lemah sekali. Tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung. Ini kalau rawinya apa? Dhaif jiddah. Tidak bisa mendukung riwayat lain dan tidak bisa didukung oleh riwayat lain. Jadi walaupun ada pendukung, tidak bisa naik. Cacat pertama, 1 saja itu sudah cukup untuk dikatakan hadisnya dhaif. Ditambah lagi, Musarrib, ayahnya Tolha, itu rawi yang majhul, tidak dikenal. Sebab kedua. Sebab ketiga, kakeknya Tolha, kakeknya Musarrib, tidak ketemu Nabi. Tapi dia bilang, saya masuk kepada Nabi dalam keadaan dia sedang berwudu. Gimana caranya? Masuknya kapan? Tidak ketemu. Sehingga hadisnya apa? Mungkoti, terputus sanadnya. Ini 3 ini membuat hadis ini palsu. Yang mengatakan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dipisah. Ambil dulu untuk mulut, kemudian nanti lagi 3 kali untuk apa? Hidung. Lemah. Hadis palsu yang dipakai. Oleh karena itu, mayoritas ulama dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dari mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa sunnahnya itu 3 kali. 3 kali ambil air untuk mulut dan hidung dengan 1 telapak tangan, sebagaimana datang dalam hadis. Jadi ambilnya bukan 2 telapak tangan, Pak. Jadi bukan ambil begini baru
begini. Satu telapak tangan diambil air, sebagian untuk mulut dan sebagian untuk hidung. Ini sunnahnya, tentunya ini yang benarnya, karena berdasarkan hadits yang sangat banyak, di antaranya haditsnya Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan panjang haditsnya, tapi saya langsung ke poinnya. Kata beliau, famat madwastan syakawastan taro salat gurufat. Nabi SAW berwudu. Beliau berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan 3 kali ciduk, 3 kali telapak tangan. Dalam riwayat lain dikatakan dengan kaf 1 telapak tangan diambil. Makanya tentunya ini hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak diragukan ini yang sahihnya. Dan banyak lagi hadis yang lain dipakai dalam hal ini, dan kita cukupkan dengan itu. Ini caranya dan hukumnya sudah selesai, kumur-kumur. Insya Allah di pertemuan akan datang baru kita lanjutkan cuci wajah. Jadi cuci wajahnya belakangan. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita lanjutkan nanti insya Allah pertemuan depan baru wajah. Di potongan hadis berikutnya. Yang mau bertanya langsung silakan, tidak apa-apa, boleh. Apakah kita termasuk fanatik? Apakah kita termasuk fanatik ketika hanya 1 atau 2 ustadz saja, yaitu yang kita belajar kepadanya? Tidak termasuk. Tidak termasuk. Fanatik buta itu kalau kita hanya mendengar di situ, adapun yang lain kita tidak mau dengar. Walaupun dia bilang Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Tapi kalau dalam belajar, kita sebagai pemula hanya terbatas sama seorang dulu. Kemudian nanti selanjutnya boleh setelah banyak pengetahuan dasar, kita ingin menambah wawasan lebih luas lagi, maka kita perluas lagi. Itu hal yang boleh. Itu hal yang boleh. Itu yang dicontohkan oleh para ulama kita. Antum coba lihat buku-buku kitab karangan ulama rahimahumullah. Mereka karang sebagai dasar itu satu pendapat. Padahal dalam masalah ini ada pendapat lain. Satu pendapat saja dulu sebagai pemula. Kemudian tingkat kedua 2 pendapat. Tingkat ketiga disebutkan semua pendapat. Disebutkan semua pendapat. Itu dalam belajar. Tidak masalah 1 guru, 2 guru dulu. Ya. Itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau antum hanya 1 guru, yang lainnya tidak mau didengar. Walaupun benar, itu yang salah. Itu namanya fanatik buta. Adapun antum mau belajar 1 guru dulu supaya fokus, ya, dalam permasalahan yang antum ingin ketahui, itu bukan fanatik. Bukan fanatik. Baik, berikutnya, apa hukumnya berwudu di dalam kamar mandi atau WC? Apakah wudunya sah dan dalam keadaan tanpa pakaian atau telanjang bulat? Ya, hukumnya wudunya sah. Wudu di dalam kamar mandi atau WC sah. Demikian pula wudu dalam keadaan telanjang tanpa pakaian itu juga sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hal yang dibolehkan dan sah. Sah wudunya. Tidak ada syarat berwudu itu harus pakaian. Tidak ada syarat dalam berwudu itu harus apa? Berpakaian. Tentunya jangan sampai ada yang bilang, oh berarti boleh saya buka di situ celanaku Ustaz. Jangan tongki begitu. Ya, artinya maksudnya kalau antum dalam WC, ini pembahasannya. Dalam WC ya boleh tanpa pakaian. Adapun di luar banyak orang lewat, iya, ya harus pakaian. Kalau tidak gimana nanti? Nah ya. Nggak bagus tentunya. Apa hukum memakai baju yang di baju tersebut ada tulisan nama sahabat Nabi SAW? Iya.
yang ada tulisan nama sahabat. Tidak apa-apa. Apa masalahnya? Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Bolehkah memotong rambut anak perempuan yang sudah berumur 10 tahun? Boleh kalau ada ya maslahatnya. Misalnya banyak kutunya, ya, atau yang semisalnya, boleh dipotong rambut. Tapi yang disebutkan adalah jangan memotongnya seperti laki-laki. Hindari ya memotong seperti laki-laki, itu pun ya untuk mengajarkannya dan melatihnya. Supaya dia tidak tasabuh dengan laki-laki nanti saat dia apa? Besar. Saat dia besar. Kan dia belum kena hukum taklif. Cuma kita lakukan itu untuk mengajarkannya. Untuk mengajarkannya. Oh, sudah ini tadi ya. Bismillah Ustaz, apakah Ibnu Hazm rahimahullah mendapat dosa jariah sampai sekarang disebabkan telah menghalalkan musik karena banyak orang beralasan dengan itu? Enggak, kasihan. Iya, kan dia sudah berijtihad. Dia sudah mencari mana yang benarnya. Jadi belum katakan tidak ada hadis yang sahih terkait dengan pengharuman musik. Itu kan setelah dia cari. Jadi dia tidak dapat dosa. Karena dia sudah cari semuanya, tidak dapat. Berdasarkan ijtihad beliau, tidak ada hadis sahih yang menunjukkan haramnya musik. Itu menurut ijtihad beliau setelah mencari. Jadi mujtahid kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tidak dapat dosa. Malah dapat 1 pahala, kan dia sudah bersungguh-sungguh mencari. Ini bedanya mujtahid. Orang yang mengikutinya baru dapat dosa. Kenapa? Dia bukan mujtahid. Dia bukan mujtahid, apalagi setelah sampai dalil. Karena masalahnya, dalil tentang haramnya musik, itu kan Al-Quran dan Sunnah disepakati oleh Imam 4. Hadis diantara dalil hadis yang menurut Ibnu Hazm belum tidak dapat dan belum doibkan adalah hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tentunya tidak ada ulama yang menerimanya pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini karena dia mendoibkan hadis yang disepakati oleh kaum muslimin untuk disohikan. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati ya aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azib. Akan ada dari umatku kelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Alat-alat musik. Ini akan ada. Berarti kan asalnya apa? Haram, kemudian akan ada yang menghalalkannya. Akan ada yang menghalalkannya. Maka dalam hal ini Ibnu Hazm, beliau dalam hal ini berdasarkan penelitiannya, karena beliau tidak dapat dalil yang sahih. Yang tidak berdosa jariah, yang dosa adalah kita. Setelah tahu dalil tapi masih berpegang dengan pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Ini yang dosa, karena kita bukan mujtahid. Kita muqallid. Karena syarat orang mujtahid itu sempurna alatnya. Tahu bahasa Arab, tahu cara berdalil. Nah kita ikut pendapat Ibnu Hazm, bahasa Arabnya di mana? Yang menentang akan halalnya musik. Bahasa Arabnya gimana itu? Tahu baca kitab Gundul. Nah orang yang syaratnya mujtahid harus tahu bahasa Arab, tahu cara berdalil. Tahu cara berdalil. Tentunya untuk tahu cara berdalil ada alatnya. Ada alatnya. Itu syarat mujtahid. Jadi kita semua di sini ya muqallid kalau kita tidak tahu cara berdalil dan tidak tahu bahasa Arab. Hanya mengikuti. Nah, ketika kita mengikuti, ini harus dilihat. Yang kita ikuti ini punya dalil atau tidak. Punya dalil atau tidak. Karena untuk mengikuti itu tidak boleh hanya pakai hawa nafsu. Itu wallahualam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan Ibnu Hazm atas kesalahan dan kekeliruan beliau itu. Ada yang tanya langsung? Silakan Mas.
Sudah. Jadi Ustaz, saya mau tanya tentang pertemuan atau perbukaan pekan yang lalu dijelaskan bahwa wudhu itu disyariatkan setelah hijrah ke Madinah. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya disyariatkan dan sesudah disyariatkan. Gimana mas? Gimana mas? Bagaimana hukumnya wudhu sebelum disyariatkan dan setelah disyariatkan? Kan waktu di Mekah belum disyariatkan dan setelah pindah hijrah ke Madinah baru disyariatkan. Jadi apa bedanya hukum itu, Ustaz? Iya. Jadi mas, ketika sebenarnya gampang sekali. Ketika belum turun kesyariatan, maka tidak ada syariat. Tidak ada Nabi lakukan. Misalnya, puasa kapan disyariatkan? Puasa Ramadan maksudnya. Tahun berapa disyariatkan oleh Allah puasa di bulan Ramadan? Siapa yang tahu? Yaitu tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah. Tidak ada puasa Ramadan di Makkah. Jadi sebelum disyariatkan, tidak ada Nabi lakukan. Nabi lakukan setelah disyariatkan. Dan setelah disyariatkan, tidak boleh kita tinggalkan. Begitu maksudnya, mas. Setelah disyariatkan, adapun sebelumnya, enggak. Begitu, mas. Wallahualam. Di sini ada pertanyaan, bolehkah membatalkan sholat di saat melihat pencuri? Iya. Iya. Jadi kita lagi sholat. Allahu Akbar. Wih, HP kita lagi taruh depan. Lupa tutup pintu, dia masuk untuk ambil HP kita. Boleh kita batal sholat? Iya, boleh. Kita batalkan. Iya, boleh. Karena Nabi SAW izinkan kita untuk bunuh ular atau kelejengking walaupun dalam sholat. Kalau ada ular atau kelejengking mendekati kita dalam sholat, boleh dibunuh. Di sholat. Setelah itu lanjut sholat. Kalau ada pencuri, ini kan lebih. Karena ada penjagaan terhadap harta. Menjaga harta itu adalah wajib. Jadi boleh kita batalkan sholat dan tahan pencurinya. Tahan pencurinya. Kalau memang harus membatalkan sholat, itu hal yang boleh. Karena menjaga harta itu wajib. Menjaga harta itu adalah apa? Wajib. Mungkin bisa dipahami. Kalau tidak bisa sambilan. Kalau bisa sambilan, artinya tanpa dibatalkan sholat. Ya, tanpa dibatalkan sholat. Datang pencuri, dia masuk langsung kita pukul. Setelah itu balik sholat. Boleh. Tidak masalah dan itu lebih utama. Dan itu lebih utama. Bagaimana kalau dia balik pukul dan antum dibunuh, mati syahid? Kalau antum pukul sekali langsung mati, dia di neraka. Itu keutamaannya menjaga harta. Karena Nabi SAW man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Jadi kalau pukul sekali langsung mati, alhamdulillah dia di neraka, kita tidak di neraka. Tapi kalau dia balik membunuh kita, kita di surga. Kita di surga karena Nabi ditanya, gimana kalau dia membunuh, saya membunuhnya? Dia di neraka karena dia di tangan mutaaddi, tangan yang melampaui batas masuk untuk mencuri. Maka dia di neraka. Terus bagaimana kalau dia bunuh saya? Kamu di surga. Kata Nabi SAW. Karena orang yang mati karena menjaga hartanya itu mati syahid. Itu kata Nabi SAW. Itu jadi hal yang diizinkan, dibolehkan. Karena kita wajib menjaga apa? Harta kita. Itu wallahu a'lam. Jangan sampai ada yang bilang, masa gara-gara harta ditinggalkan sholat. Iya, ini kan betul begitu. Tapi ini masalah darurat yang harus dijaga. Karena ada 5 yang darurat kita jaga. Tidak boleh kita telantarkan. Jaga harta, jaga akal, jaga agama, jaga kehormatan, jaga keluarga. Ini 5 ini wajib kita jaga dalam kehidupan. Darurat, dibilang darurat kita jaga. Darurat kita jaga. Jadi boleh tinggalkan sholat karena darurat. Boleh tinggalkan sholat karena apa? Darurat. Ini kalau tidak bisa sambilan. Kalau bisa sambilan maka alhamdulillah. Maka itu tentunya kebaikan di atas kebaikan. Baik, alhamdulillah sudah masuk waktu, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masalah wudhu kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.